got so much motherfucking design on right now. Bring it down, nigga, come out, got 3 whole thoughts, I'm a bitches on my line, and you know. Pengertian pembangunan wilayah. Pembangunan wilayah adalah merupakan upaya untuk mendorong perkembangan sosial, ekonomi, agar tumbuh secara baik, serta menjaga keberlangsungan kehidupan melalui pelestarian dan keseimbangan lingkungan baik terhadap kawasan tersebut maupun antar kawasan. Selanjutnya ada 4 teori pembangunan wilayah. Yang pertama, teori tempat sentral. Teori ini dinamakan dengan Central Place Theory, dibuat oleh ahli geografi berkebangsaan Jerman, yaitu Walter Christaller. Teori ini mengusung banyak konsep keterkaitan kota sebagai pusat pertumbuhan dengan pemukiman kecil yang ada di sekelilingnya. Walter Christaller berpendapat bahwa tempat sentral adalah wilayah yang menyediakan barang dan jasa untuk penduduk sekitar dan juga kota. Jadi, dapat dikatakan bahwa pusat kota adalah pusat distribusi atau penyaluran barang dan jasa. Menurut teori ini, ada 2 aspek yang dilihat, yaitu ambang dan jangkauan. Yang dimaksud dengan ambang merupakan sedikitnya jumlah orang yang dibutuhkan untuk kegiatan penyediaan dan distribusi barang serta jasa tetap berlangsung. Sedangkan yang dimaksud dengan jangkauan yaitu jarak tempuh yang dibutuhkan untuk memperoleh barang dan jasa ini. Pusat kota ini menyediakan barang dengan mudah serta orang dapat memudahkan mengakses berbagai barang dan jasa tanpa menempuh perjalanan jauh. Selanjutnya itu teori sektoral. Setelah munculnya teori pertumbuhan wilayah ini, akhirnya semakin berkembang dengan kehadiran teori lainnya, bernama teori sektoral. Teori sektoral adalah teori pembangun yang dibuat oleh August Loos dengan judul bukunya The Spatial Organization of the Economy. Selanjutnya yaitu teori kutub pertumbuhan. Menurut Francis Perroux 1955, teori ini menyatakan bahwa pembangunan kota atau wilayah dimanapun bukan merupakan suatu proses yang terjadi secara serentak, tetapi muncul di tempat-tempat tertentu dengan kecepatan dan intensitas yang berbeda-beda. Selanjutnya yaitu teori yang terakhir, yaitu teori ekonomi atau menetes ke bawah. Teori ini disebut juga dengan trickle down yang dibuat oleh Hirschman di tahun 1959. Menurut teori ini, setelah terjadi kutub pertumbuhan, akan terjadi pemfokusan pembangunan di beberapa industri saja.